Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK tahun ini. Amin. Oke, di video kali ini ya, kalian akan menemani teman-teman seperti biasa ya untuk menggapai PTN impian teman-teman ya. Kali ini kakak akan membahas materi pengetahuan kuantitatif lagi, yaitu materi yang selalu keluar. Materinya namanya fungsi komposisi. Nah, bagaimana soalnya dan bagaimana trik mengerjakan soalnya? Jangan sampai skip video ini. Let's go kita bahas. Oke teman-teman, kita masuk ke soalnya, tapi seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke soalnya, kakak mau mengingatkan teman-teman untuk persiapkan alat tulisnya dulu ya. Jadi teman-teman nanti pause dulu videonya, coba baca soalnya, dan coba dulu kerjakan soalnya. Baru nonton video pembahasannya, supaya teman-teman makin paham. Oke, thank you teman-teman semua. Dan ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Riantian, subscribe dulu ya. Kakak tunggu sampai ke hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Thank you yang sudah subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau Riantian update video terbaru. Karena kalian ya akan selalu upload, selalu menemani teman-teman untuk lolos PTN impian. Amin. Oke, nah kita lanjut ke soalnya ya teman-teman ya. Nah, soal yang ada di layar ini ya, ini adalah soal asli UTBK tahun 2023 teman-teman. Kita baca soalnya ya. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Oke, ada Gx-nya ini, ada Hx-nya ini teman-teman ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke. Tipe soal untuk perbandingan ya P dan Q ini selalu keluar teman-teman ya. Jadi opsinya sih sedikit cuma 4 ya, biasanya kan 5 ya. Jadi khusus untuk soal tipe yang PQ ini biasanya cuma 4 opsinya. Jadi harusnya lebih mudah seharusnya ya. Oke, sekarang kita punya si P-nya teman-teman ya. Kita baca di sini. P-nya itu adalah G ya, HB. Oke, untuk B-nya itu adalah negatif 3 dan juga 3. Oke, konsepnya teman-teman harus paham ya, fungsi komposisi itu seperti apa. Kalau Q-nya sih sudah diketahui sama dengan 3, kita nggak perlu cari lagi. Oke, berarti di sini yang kita punya itu Hx, bukan HB, teman-teman. Ya, ini easy. Kalau kita mau cari HB, ya berarti kita fokus ke dalam kurung si H-nya ya. Ini kakak tandain deh ya. Kakak tandain merah nih. Nah, kita fokus ke sini berarti. Sorry, kegedean ya. Ini aja. Nah, nih kita fokus ke si ini ya. Berarti X-nya berubah jadi B. Berarti yang X yang sebelah kanan sama dengan juga kita ganti B. Jadinya apa? Jadinya adalah ya berarti B kuadrat plus 1. Oke, ini adalah si HB-nya. Nah, kita punya teman-teman berarti GHB-nya ya itu sama dengan G ya HB-nya kita ganti menjadi ini ya. Berarti B kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, kita punya Gx-nya ya. Gx-nya itu sama dengan akar X dikurang 1 ya, sesuai dengan yang diketahui di soalnya. Oke, fokus teman-teman, hati-hati ya. Nah, berarti yang kita mau cari ya teman-teman itu adalah si GB kuadrat plus 1 ya, fokus ke dalam kurungnya teman-teman ya. Kakak tandain lagi ya. Oke, kakak tandain lagi. Fokus ke sini. Berarti si X-nya ingin berubah menjadi ini, B kuadrat plus 1. Ya udah, berarti X yang sebelah kanan juga kita ganti menjadi B kuadrat plus 1. Seperti itu ya. Se-easy itu teman-teman. Berarti kalau kita mau cari kalau kita mau cari G B kuadrat plus 1, berarti X-nya juga sama diganti ya, sebelah kanan ya. Menjadi B kuadrat plus 1 ya.
dikurang 1. Gitu, oke? Berarti ini jadinya yaitu ya akar dari B kuadrat plus 1 dikurang 1. Nah, sekarang teman-teman, kita punya si GHB-nya atau kita punya B-nya itu ada 2 ya. Ada negatif 3 sama 3. Oke, kita masukin dulu salah satu ya. Kita masukin dulu yang untuk B-nya sama dengan min 3 ya. Kalau B-nya negatif 3, berapa hasilnya gitu ya. Berarti kita punya GH negatif 3 gitu ya. Sama dengan, ini tinggal kita ganti ya, jadi negatif 3 kuadrat ditambah 1 dikurang 1. Ingat ya, dikurang satunya dikeluar kurung teman-teman, hati-hati nulisnya ya. Jangan sampai salah di situ ya. Berarti kita punya negatif 3 kuadrat, berarti negatif 3 dikali negatif 3, 9. 9 tambah 1 berarti akar 10 ya. Berarti, akarnya udah kita tulis ya. Berarti di sini adalah akar 10 dikurang 1. Lalu untuk B-nya sama dengan 3, berarti harusnya sama nih ya. Berarti GH3 sama dengan 3 kuadrat ya. Tambah 1 dikurang 1. Sama ya. Karena kan 3 kuadrat sama negatif 3 kuadrat sama hasilnya. Berarti akar 10 dikurang 1. Oke, nah sekarang tugas kita berarti tinggal membandingkan antara nilai Q-nya sama P-nya. Tadi ini P ya berarti ya. Ini sama nih, berarti ini nilai P-nya nih. Nah, sekarang kita harus membandingkan akar 10 dikurang 1 sama 3. Besaran mana teman-teman ya? Ini kakak garis bawah ya. Nah, kita membandingkan besar mana antara akar 10 dikurang 1 sama 3. Nah, teman-teman, gimana kita cari cara cari akar 10 berapa? Nah, caranya gampang, teman-teman. Sekarang kita fokus ya, bilangan kuadrat. Ada 1 kuadrat hasilnya 1, ada 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16. Oke, 10 itu letaknya ada di sini, kan ya? Ada antara 9 sama 16, oke? Berarti letaknya antara 3 kuadrat sama 4 kuadrat. Nah, berarti teman-teman, akar 10 itu hasilnya adalah 3, sekian. Oke? Karena 10 itu letaknya antara 9 sama 16. Gimana kalau akar 11? Ya sama, akar 11 juga. 11 itu kan otaknya antara 9 sama 16 kan, teman-teman. Berarti juga sama, 3, sekian gitu ya. Kecuali akar 17. Kalau akar 17 berarti 4, sekian. Karena dia di atas 16. Gitu ya caranya ya. Berarti kita cuma tinggal prediksi aja. Nah, 3, sekian dikurang 1 berarti hasilnya adalah 2, sekian. Ya, karena 3 kurang 1 kan 2 ya. Nah, berarti 2, sekian sama 3. Besaran mana, teman-teman? Jelas besaran 3. Gitu. Berarti di sini, ya, si Q-nya, ini Q ya. Yang ini Q, yang ini P. Berarti si Q-nya itu lebih besar daripada si P. Atau P-nya lebih kecil dari Q. So, jawabannya adalah yang B. Super easy. Gitu, teman-teman semua. Gimana nih? Soal pertama, apakah sudah sulit? Semoga teman-teman paham ya. Kalau belum paham, kita lanjut ke next soalnya. Soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Teman-teman ya, soal nomor 2 ini masih sama di soal tahun 2023 ya. Tentunya yang kakak dapetin ya, soalnya itu dari buku ini teman-teman. Itu adalah buku Maksima UTBK tahun 2025. Ini bukunya teman-teman ya. Nah, buku ini itu super komplit ya. Jadi buku ini itu sudah ada materinya, bahkan materinya itu ada dalam bentuk video, karena salah satu bonusnya ya, dari 10 spesial bonus yang ada, gitu adalah video belajar berdurasi 40 jam. Oke? Dan teman-teman juga, kalau misalkan ambil buku ini, itu free buku ini, yaitu adalah buku Maksima Starter Pack yang isinya adalah planning belajar teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang belajar mandiri. Oke, jadi buku ini teman-teman sangat super komplit ya. Ada video belajar, ada juga tryout-nya ya, 3 paket tryout yang sesuai dengan IRT perhitungannya. Jadi mirip dengan UTBK asli. Dan juga di sini teman-teman akan mendapatkan video pembahasan untuk bagian pengetahuan kuantitatif dan juga pelajaran matematika yang akan kalian bawakan. Oke, yang membukunya gampang banget, tinggal klik aja yang ada di kolom deskripsi. Thank you teman-teman semua. Kita lanjut ya. Oke, di sini teman-teman kita punya fx-nya itu adalah 1/x².
ya, dengan X-nya lebih dari 0. Lalu kita punya Q-nya sudah ada, kita tinggal cari P-nya. Nah, yang kita punya itu fx-nya itu, ya, sama dengan 1/2x kuadrat. Oke? Tapi yang diminta itu adalah nilai dari si f inverse. Nah, tanda dari pangkat negatif 1 itu maksudnya adalah inverse ya teman-teman ya. Beda dengan turunan. Kalau turunan kan aksen 1 gitu ya. Simbolnya aksen. Nah, sekarang teman-teman, kita punyanya fx, tapi yang ditanyanya f inverse. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebenarnya ada dua cara sih teman-teman ya. Ada dua cara. Tapi pertama, kakak akan, bukan pertama sih, mungkin yang kakak akan jelaskan di video ini itu adalah dengan menggunakan definisi dari fungsi inverse itu sendiri. Nah, definisi itu apa sih, Kak? Nah, definisi itu secara simpelnya adalah kita mengubah bentuk ya. Mengubah bentuk Y sama dengan X atau fx ya. Ya, fx sama dengan si fx sama dengan Y, kok jadi belepotan ya? Fx sama dengan Y, atau yang fungsinya itu menjadi, yang tadinya itu Y sama dengan, ya, secara simpel gitu ya, berubah menjadi X sama dengan, secara simpel gitu. Jadi yang tadinya bentuknya Y sama dengan, berubah menjadi bentuk X sama dengan, gitu. F sama dengan Fy, ya. Tadinya Fx sama dengan Y menjadi X sama dengan Fy. Nah, itu adalah fungsi dari inverse ya, atau definisi dari inverse itu sendiri ya. Jadi, mengubah bentuk Y sama dengan menjadi X sama dengan. Simpelnya gitu deh ya, supaya nggak kelibet ya. Oke, fx itu kita anggap Y ya teman-teman. Fx itu kita anggap Y ya, 1/2x pangkat 2. Nah, sekarang tugas kita adalah mengubah bentuknya menjadi X sama dengan ya. Tujuan kita itu ya. Berarti ini kita kali silang aja ya. Kali silang, berarti kita punya 2x kuadrat sama dengan 1/y. Tujuan kita mau rubah menjadi x sama dengan ya, berarti x kuadrat sama dengan 1/2y. Kedua ruas kita bagi 2, teman-teman. Lalu ini ada kuadrat, kalau kita pindah ke kanan jadi akar ya. Atau secara konsep, kedua ruas kita akarkan gitu ya. Berarti x sama dengan akar dari 1/2y. Atau ini dalam sifat eksponen ya, ini jadinya adalah akar 1/2y. Akar 1 itu berarti 1, berarti ini adalah 1/2y. Nah, inilah yang disebut fungsi inverse dari f. Nah, kita simbolkan balik ya. Ini jadinya adalah f inverse x. Oke. Si variabelnya kita ganti x lagi. Berarti jadinya adalah 1/2x. Nah, ini adalah inverse dari si f ya. Kakak ulang ya, tadi agak kelibet ya. Jadi definisinya adalah mengubah bentuk Y sama dengan atau fx sama dengan ya menjadi x sama dengan ya. Ini kan tadinya Y sama dengan, berubah jadi x sama dengan. Nah, ini adalah fungsi dari si inverse itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita maunya itu adalah f inverse 2a. Berarti kita fokus ke dalam kurungnya, teman-teman. Kita fokus ke sini ya. Nah, ini dia. Berarti X-nya berubah menjadi 2A ya. Berarti kita ganti si X yang sebelah kanan. Ini juga sama. Kita ganti menjadi 2A. Berarti kita punya 1 per. Ya, 2 dikali 2A. Oke? Karena X-nya berubah jadi 2A ya. Berarti ini jadinya adalah 1 per akar 4A. Nah, akar 4 itu sendiri adalah 2 ya. Berarti ini sama aja seperti 1 per 2 akar A. Oke, A-nya kita tetap masukin dalam akar. Hanya 4-nya aja. Akar 4 itu adalah 2. Jadi, 2 akar A. Oke, sekarang teman-teman, di sini A-nya ada 2 ya. Ada yang 1, ada yang 4. Kita masukin A-nya sama dengan 1 ya. Sesuai dengan soal di sini. Kalau A-nya 1 berapa sih F inverse-nya? Oke, berarti F inverse-nya itu adalah 1 per 2 akar 1. Akar 1 berapa? 1. Berarti ya udah 1 per 2. 2 kali 1. Jadi tetap 2 ya, setengah.
Oke, ini adalah dari A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau A-nya 2 berapa? Hasilnya, A-nya 4 berapa? Ya, berarti kalau A-nya 4, 2 dikali 4, ya diganti A-nya jadi 4. 1 per 2 akar 4. Akar 4 2 ya, berarti 1 per 2 kali 2 berarti 1/4. Nah, berarti ini adalah nilai dari si P-nya. Ya, kita bandingin. P-nya itu setengah sama 1/4, ya. Q-nya itu 2, gedean mana? Jelas gedean 2, karena setengah sama 1/4 kan pecahan ya. Berarti di sini adalah, jawabannya adalah si P lebih besar dari, Q-nya lebih besar daripada P, atau P-nya lebih kecil daripada Q. So, jawabannya adalah yang B lagi. Super easy. Teman-teman semua. Oke, bagaimana nih? Ya? Sudah paham teman-teman? Nah, kalau teman-teman ngerasa belum paham gitu ya, dan butuh bimbingan materi yang lebih panjang, nah teman-teman bisa mengikuti kelas online ya persiapan UTBK Maksima ya. Nah, lengkapnya teman-teman bisa baca ini. Nah, di sana teman-teman tidak hanya belajar materi, teman-teman juga akan diajari atau dibimbing oleh coach PTN yang setiap hari akan mendampingi teman-teman ya, mengecek latihan teman-teman seperti apa. Jadi teman-teman yang mau bergabung di Maksima, paket komplit ya pokoknya, langsung aja daftar ya. Nah, cara daftarnya gampang dengan cara seperti ini. Oke? Jangan lupa gunakan kode promo yang ada di kolom deskripsi teman-teman ya, supaya teman-teman mendapatkan diskon sebesar 50%. Oke? Kakak tunggu di kelas. Thank you teman-teman semua. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah soal nomor 3. Ya. Nah, soal nomor 3 ini adalah teman-teman soal asli UTBK tahun 2024 tahun lalu teman-teman. Kita lihat soalnya. Kita punya fx ini dan gx ini ya. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan yang tersedia di setiap baris. Nah, tipe soal terbaru seperti ini teman-teman ya. Ada tipe soal yang seperti kayak gini. Jadi kita tinggal centang mana yang benar ya. Apakah pernyataan satu benar? Kita centang gitu ya. Oke, sekarang kita mau cari G2 sama F2 ya, sesuai sama ini. Oke, berarti kalau kita punya Gx-nya itu sama dengan Fx plus 2, oke, artinya adalah X-nya ya, ini kakak fokus lagi ke dalam kurung ya, X-nya kita ganti menjadi X plus 2, oke, nah berarti X yang di sini kita ganti jadi X plus 2 ya, berarti kita punya X plus 2 dikurang 3 kuadrat ya, karena si X-nya kita ganti menjadi X plus 2, oke. Nah, kita lanjut. Berarti ini adalah ditambah 5. Berarti kita punya X min 1 ya. X min 1 kuadrat plus 5. Oke, yang kita mau cari adalah G2-nya. Berarti tinggal kita ganti X-nya menjadi 2 ya. Kedua ruas ya. 2 dikurang 1 kuadrat tambah 5. Oke. Berarti 1 kuadrat itu 1. 1 tambah 5, 6. Berarti G2-nya adalah 6. Nah, sekarang F2-nya. F2-nya itu berarti Fx-nya dulu kita tulis ya supaya nggak pusing. Fx-nya itu adalah X dikurang 3 kuadrat tambah 5, berarti si F2-nya tinggal ganti X-nya jadi 2 ya. 2 dikurang 3 kuadrat tambah 5. Berarti di sini 2 dikurang 3 adalah negatif 1 kuadrat, berarti 1. 1 tambah 5 berarti 6. Nah, oke, sama ya, berarti 6 ya. Nah, berarti di sini sama-sama 6. Berarti ya udah F2-nya sama G2-nya sama. Berarti ini adalah pernyataan yang benar. Gitu. Oke. Nah, lanjut teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke pernyataan kedua ya. Grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g 2 satuan ke kanan. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya, apakah benar? Oke, kalau misalkan kita berbicara terkait pergeseran, jadi kalau misalkan geser ke kanan kiri berarti berhubungannya sama x ya. Nah, kalau geser kanan ya, misalkan sejauh A ya, berarti X-nya itu berubah menjadi X min A kalau geser ke kanan ya. Kalau geser ke kiri sejauh A berarti X-nya berubah menjadi X plus A kayak gitu ya. Terus kalau atas bawah ya, misalkan gesernya itu geser ke atas sejauh A,
maka Y-nya yang berubah. Y-nya menjadi Y min A. Kalau dia geser ke bawah, itu sejauh A, maka dia gesernya adalah Y berubah menjadi Y plus A gitu. Teman-teman ingat ini aja ya supaya gampang. Oke, contohnya gini teman-teman ya. Ini di luar ini ya. Kan teman-teman tahu nih, kalau misalkan kita punya diagram kartesius, ini X ini Y sama dengan X kan gini ya kurang lebih ya gambarnya. Oke. Nah, ini kan Y sama dengan X nih. Gitu ya. Kalau misalkan dia geser ke kanan, ya berarti kan kalau ke kanan dia gini jadinya. Sejauh satu-satuan gitu ya. Anggap aja ini 0, ini 1 gitu ya. Berarti kan fungsinya jadi apa? Nah, kalau ke kanan berarti X-nya berubah menjadi, ya tadi kan dia sejauh 1 ya, jadi dia geser ke kanan sejauh satu-satuan. Berarti ya X-nya, kita fokus ke X-nya. X-nya berubah menjadi X min A, berarti X min 1. Berarti Y sama dengan X min 1. Gitu. Gitu ya. Ini contoh aja ya. Nah, berarti teman-teman di sini kita lihat ya. Grafik fungsi F dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Oke, tadi kita punya G-nya, ya kita punya X-nya itu adalah X negatif 1 kuadrat plus 5. Oke, katanya di sini geser ke kanan dua satuan. Ya, geser ke kanan dua satuan. Berarti apa? X-nya berubah menjadi X min 2. Oke, X-nya berubah menjadi X min 2. Berarti di sini X-nya berubah menjadi X min 2. Jadinya adalah X min 3 kuadrat plus 5. Nah, kita di sini tahu teman-teman, kita punya Fx-nya adalah X min 3 kuadrat plus 5. Nah, si Gx-nya nih ya, kalau G-nya kita geser ke kanan dua satuan, ternyata di sini teman-teman kita lihat ya, dia sama seperti Fx. Artinya apa? Artinya ya berarti yang pernyataan kedua itu benar karena sama. Gitu. Gampang ya? Oke, terakhir yang pernyataan 3. Pernyataan 3 bilang grafik fungsi F memotong garis X sama dengan 0 di titik 0,14. Ini gampang ya, berarti tinggal kita cari F0-nya aja. Berarti F0-nya itu sama dengan 0 dikurang 3 kuadrat tambah 5. Berarti ini negatif 3 kuadrat, 9 ya. 9 tambah 5 berarti 14. Oke, berarti titiknya apa? Ya, 0,14. Berarti benar juga. Ya udah, berarti ini benar semua. Gitu. Gampang kan teman-teman? Gampang lah. Oke, kalau masih bingung, kita lanjut ke ya. Satu soal lagi nih ya. Soal keempat itu adalah soal asli UTBK tahun 2024. Oh, terakhir nih yang akan bahas ya, tapi seperti biasa nih, habis ini ada soal latihan buat teman-teman ya. Jadi jangan di-skip dulu. Fungsi F kita punya ini ya, untuk suatu bilangan real K memiliki inverse yang memenuhi ini. Oke. Yang ditanya nilai K-nya ya, supaya kita bisa bandingin antara nilai P sama Q-nya. Nah, kalau tadi nomor 2, kakak bahasnya dengan definisi, ya. Kalau yang ini, kakak bahas dengan cara cepatnya aja. Nah, cara cepatnya, teman-teman, kalau kita punya F inverse X gitu ya, misalkan ini adalah sama dengan Y gitu ya, misalkan, maka ini kalau kita geser ke kanan, teman-teman, dia jadinya adalah F doang. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Kalau kita punya F, misalkan ini adalah Fx gitu ya. Ini sama dengan misalkan Gx. Ya. Kalau kita geser si F-nya ke kanan, dia berubah jadi F inverse. Gitu. Pokoknya kalau geser kiri kanan, dia tandanya berubah. Yang tadinya nggak inverse jadi inverse, yang tadinya inverse jadi nggak inverse. Kayak gitu. Oke? Itu adalah cara cepatnya. Nah, berarti teman-teman, kalau kita punya di sini F inverse 3 plus K kuadrat sama dengan 3, ya, berarti kalau kita pindah ke kanan, dia jadinya adalah 3 plus K kuadrat sama dengan F doang, gitu ya. Inverse-nya hilang. Berarti F3 sama dengan 3 plus K kuadrat. Nah, F3 bisa kita cari dari ini. Ya nggak? Berapa F3-nya? Ya, berarti tinggal X-nya diganti jadi 3, kan? Berarti F3-nya sama dengan 5K dikurang 3.
Berarti 5K dikurang 3. Ya udah, tinggal kita ganti si F3-nya menjadi 5K min 3. Kita punya 3 plus K kuadrat sama dengan 5K min 3. Kita kakirin semua. Kita punya K kuadrat min 5K. Berarti ini adalah plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan teman-teman semua. Oke, dua bilangan kalau dikali hasilnya positif 6, kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 5. Berarti kan negatif 2 sama 3 ya. Jadi di sini K-nya sama dengan 2 atau K-nya sama dengan 3. Nah, ini adalah nilai P-nya teman-teman ya. Ini nilai P-nya. Oke, P-nya itu 2 atau 3. Nah, Q-nya 4. Besaran mana? Ya, besaran 4 dong. Berarti ya udah jawabannya B lagi. Berarti P lebih kecil daripada Q. Super easy. Itu teman-teman semua. Nah, seperti biasa nih ya, ada latihan soal buat teman-teman semua. Ini adalah soalnya ya. Coba jawab soal ini di kolom komentar. Kalau bisa, sampaikan dengan caranya. Oke? Nah, sampai sini dulu video dari Riantian ya. Kakak ingetin lagi yang belum subscribe dulu channel Riantian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau Riantian update. Oke? Salam semua, next video. Oke? Thank you.